Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mencoba merancang jaringan komputer dengan dua model, yaitu peer-to-peer dan sebuah jaringan lokal area network. Peer-to-peer adalah jaringan yang terhubung antara dua komputer saja, jadi komunikasi antara dua komputer atau dua laptop tanpa perantaraan perangkat yang lain, hanya melalui sebuah kabel. Kemudian kita akan merancang sebuah jaringan yang lebih banyak komputernya, seperti pada sebuah warnet atau pada local area network atau LAN. Nah, di sini Cisco packet tracernya sudah diaktifkan. Di bagian bawah di sini terdapat perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk merancang jaringan komputer. Seperti ini, network devices. Berarti di sini bagian bawahnya ada router. Untuk network devices ada router, ada switches, ada ini perangkatnya hub, ini wireless devices, kemudian ini security, perangkat security, kemudian ini WAN emulation untuk Word Area Network. Nah, perangkat yang kita gunakan seperti router ini banyak pilihannya juga. Ada 4331, 4321 dan sebagainya. Untuk switches juga banyak pilihannya, dan ini bisa kita simulasikan penggunaannya. Coba kita ambil yang switch pertama. Kita lihat secara fisik. Di sini switchnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti 12 ya. 6 kali 2 12 dikali 2 kelompok, berarti ini 24 port. 24 port dari sebuah switch. Nah, untuk switch yang lain, modal yang kedua seperti ini, kita bisa lihat, bisa memperhatikan, dan di sini dia ada secara fisik ya, physically mempunyai 4 port untuk LAN dan untuk packet tracer switch. Nah, ini ada 2 lagi untuk port-port yang lain. Nah, semua perangkat ini disimulasikan ya, berarti kita mencoba menggunakan seperti di dunia nyata tanpa kita harus membeli perangkatnya. Berikutnya ada end devices. End devices ini berarti perangkat yang berada pada sisi pengguna, seperti ada PC, laptop, server, network controller, printer, TV, hingga perangkat. Nah, banyak perangkat lainnya ya, ada yang familiar, ada yang tidak familiar. Nah, kita juga akan memerlukan connectionnya, konektornya di sini menggunakan, ini ada berbagai macam ya, dan kita akan gunakan 2 jenis. Kita akan gunakan kabel UTP atau kabel copper yang modelnya straight through dan crossover. Kabel straight through ini adalah kabel untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, tapi garisnya lurus saja. Sementara untuk perangkat yang sama dihubungkan dengan copper crossover. Mulai mencoba dengan membuat sebuah jaringan komputer dengan dua laptop misalnya. Ini 2 laptop. Nah, laptopnya kita ambil, letakkan di sini. Sebuah laptop. Laptop ini kita berikan koneksi dengan kabel. Karena ini adalah perangkat yang sama, maka kabelnya adalah kabel crossover. Kita hubungkan ke fast ethernet. Di sini laptopnya mempunyai 4 jenis port. RS232 ini kabel serial, biasanya adanya di laptop yang versi lama. Kemudian USB, ada 2 USB dan colokan untuk RJ45 atau LAN ya, kabel ethernet. Nah, ini juga bisa jadi kita temui di
laptop zaman sekarang ya, ada juga laptop yang sudah tidak menggunakan ini. Ini secara umum saja laptop menggunakan port ini. Ya, kita hubungkan kabel jaringannya ke port ini, ke port yang sama juga pada laptop yang kedua. Nah, ini nama laptopnya juga bisa kita ganti. Ini misalnya laptop 1. Laptop 1 kita ganti, ini laptop 2. Nah, kemudian antara laptop 1 dan laptop 2 kita atur ya. Laptop 1 diklik. Nah, ini secara fisik laptop satunya sudah dalam keadaan hidup. Nah, ini laptop 1 dalam keadaan hidup, lampunya berwarna hijau, bisa dimatikan ya. Nah, kalau dimatikan nanti dia garisnya berwarna merah. Nah, kalau dihidupkan lagi sudah hijau. Nah, kalau hijau berarti ini siap atau koneksinya tidak ada gangguan. Nah, baik. Kemudian kita ambil bagian desktop di sini. Desktop itu berarti sudah hidup ya, laptopnya sudah dihidupkan, dan kita ambil IP configuration. Nah, masukkan IP-nya 192.168.1.1. Nah, subnet masknya kita biarkan ini. Kalau sudah di close, untuk laptop yang kedua kita berikan IP-nya 192.168.1.2. Nah, apa yang terjadi kalau kita berikan 1? Nah, this address is already used in the network, jadi tidak bisa digunakan lagi. Tapi kalau kita gunakan nomor berikutnya 192.168.1.2 ya, ini muncul otomatis. Oke. Dan ini kalau sudah di close, kita cek, kita panggil laptop 2 ini ya. Sebelum kita jalankan, kita berikan nama dulu. Ambil untuk pemberian namanya, dicek saja di bagian toolbarnya untuk memberikan nama ya, label 192.168. Ini dokumentasinya, kita dokumentasikan nomor dari jaringannya 192.168.1.2. Kita coba panggil laptop yang kedua dari laptop yang pertama. Diklik dan kita ambil ke command prompt. Ya. Kita bisa cek dulu di sini IP config pakai G. Nah, ini sudah dimasukkan angkanya 192.168.1.1. dan kita berada di komputer 1.1. Kita panggil, kita ping 192.168.1.2 ya, komputer 2. Nah, jika jawabannya reply from berarti ada jawaban ya, ada balasan dari komputer yang kedua, yang artinya komputer ini terhubung sukses ya. Begitu juga kalau kita ingin panggil laptop 1 dari laptop 2. Diklik, kita klik command prompt. Nah, kita panggil, kita pastikan dulu IP konfigurasinya sudah betul, IP config. Kita berada di 192.168.1.2. Kita ping 192.168.1.1. Sudah terkoneksi. Nah, untuk jaringan model ini kita bisa mentransfer data antar dua laptop ini tanpa menggunakan internet atau tanpa menggunakan perangkat media penyimpanan seperti USB flash disk.
ya. Jika data yang akan dipindahkan dari komputer 1 ke komputer 2 itu melebihi kapasitas sebuah flash disk, mungkin ada ukurannya bergiga-giga atau puluhan giga yang sulit dipindahkan atau membutuhkan proses yang lama, tidak efektif dan efisien jika digunakan flash disk. Kita bisa hubungkan saja dua laptop dengan kabel seperti ini, bisa kita praktekkan secara langsung, secara proses yang sama dengan di paket tracer ini, maka kita akan bisa mentransfer data antar dua laptop tanpa internet dan tanpa media penyimpanan seperti flash disk. Nah, kemudian kita akan coba merancang sebuah jaringan pada sebuah LAN atau sebuah local area network, jaringan kecil seperti pada warnet. Nah, misalnya ada kita menggunakan hub. Di sini kita ambil network devices dan kita gunakan sebuah hub, ya, hub yang biasa, hub yang pertama, model yang pertama. Ini hubnya, kita lihat dulu berapa portnya. Nah, di sini portnya ada 6, berarti kita hanya boleh menghubungkan 6 komputer. Jadi kita boleh memasukkan 6 PC, ya. Lagi misalnya 3 di atas, dan karena kita akan menghubungkan dari perangkat hub ke personal komputer, dari hub ke komputer, berarti ini adalah perangkat yang berbeda. Kita gunakan koneksinya adalah kabel yang strike, ya, strike, kabel yang lurus yang tidak putus-putus. Dari fast ethernet 0 dihubungkan ke yang pertama, ke fast ethernet juga. Lanjut dari port yang lain ke komputer berikutnya, ya, sama semuanya dihubungkan. Dan di sini topologi atau aturan pemasangan jaringannya adalah topologi start, di mana setiap host atau setiap komputer terhubung dengan kabel masing-masing, ya. Tidak ada sambungan yang bersumber dari komputer lain, tapi langsung dari hub ke personal komputernya. Nah, kita berikan nama. Komputer 1, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6. Nah, komputer pertama kita berikan nama, nomor, ya, nomor di desktop, di IP configuration-nya 192.168.1.1. Kemudian yang kedua 192.168.1.2. Untuk komputer yang ketiga. .192.168.1.4, ya, untuk komputer yang keempat. Lanjut dengan komputer yang kelima dengan nomor urut ini juga 192.168.1.5. Isi 6-nya IP configuration 192.168.1.6.
kita berikan label masing-masingnya supaya lebih rapi. 192, 168, 1.1 ya. Kita perlu dokumentasikan jaringannya dulu. 192, 168, 1.2. Kemudian jaringan yang ketiga 192, 168, 1.3. Dirapikan dulu. Lanjut 192, 168, 1.4. Berikutnya 192, 168, 1.5, 192, 168, 1.6. Nah, kemudian kita coba memanggil komputer 6 dari komputer 1. Apakah sudah terkoneksi dengan baik? Jika warna segitiganya ini berwarna hijau, ini jaringannya sudah benar ya. Coba kita cek di command prompt-nya. Kita coba dulu IP config. Ini adalah komputer yang pertama. Kita coba memanggil komputer yang ke-6. Ping 192, 168, 1.6. Nah, sudah reply from, berarti jaringannya sudah membalas dari komputer 6 ya, sudah saling berkomunikasi. Coba dari komputer 5 ke komputer 1. IP config. Nah, ini komputer 5. Kita coba ke komputer 1. Ping 192, 168, 1.1. Nah, seperti ini. Sampai di sini sudah dua model jaringan yang kita rancang, jaringan peer to peer dan sebuah jaringan LAN. Nah, ini adalah jaringan peer to peer, dan jaringan yang kedua adalah jaringan LAN ya, atau local area network. Nah, Ibu harap Anda bisa memahami dua model jaringan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.